wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Menteri Pertahanan. Yang kami hormati para menteri hadir di sini, Pak Seskap, kemudian juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Ibu Menteri LHK, Menteri KKP, Menteri ATR BPN, Menteri PAN RB, kemudian Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, beserta seluruh gubernur, bupati, wali kota, juga Kepala Badan Informasi Geospasial, dan hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama, Bapak Presiden terpilih beserta hadirin yang kami banggakan, di tengah ketidakpastian, ekonomi Indonesia tetap resilient, mempunyai daya tahan kuat dengan tumbuh 5,11%. Dan ini di antara negara G20 kita termasuk top 3, Pak. Dan inflasi kita rendah 2,51%, lebih rendah dari negara lain termasuk Amerika. Dan lembaga rating masih menilai Indonesia berada dalam investment grade. Nah, target RPJM 2025-2045 kisaran kita adalah 6-7% dengan kisaran juga investasi yang tumbuh 6,8 sampai dengan 6,8%. Dan target investasi di tahun 2025 nanti adalah 1.900 triliun. Nah, tentu target ini adalah target yang cukup menantang, karena ini menjadi bagian dari capaian income per kapita kita yang di tahun 2025 diharapkan bisa mencapai sekitar 5.000-an. Dan juga di tahun 2030 mencapai sekitar 12.000 dan di 2045 adalah 30.000. Nah, untuk mencapai target tersebut, kebijakan satu peta ini menjadi penting karena satu peta ini menjadi bagian daripada perizinan dalam OSS atau terkait dengan tata ruang. Dan ini juga strategis untuk penyelesaian proyek strategis nasional dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Terkait dengan capaian kebijakan satu peta, sampai bulan Juli diselesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 provinsi. Nah, kebijakan satu peta menyelesaikan tumpang tindih lahan sejumlah 19,97%, dan kebijakan tersebut juga telah dimanfaatkan dalam upaya perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan. Beberapa waktu yang lalu juga di dalam rakortas yang juga dihadiri oleh Pak Menko Polhukam, ini menjadi penting untuk diluncurkan kebijakan satu peta, yaitu kebijakan 2.0 yang hari ini akan diluncurkan oleh Bapak Presiden terpilih. Dan ini menandai dibukanya akses. Kalau tadi disampaikan bahwa aksesnya masih dibatasi kepada kementerian dan lembaga dan mereka yang membutuhkan, namun dengan 2.0 kita buka ke masyarakat. Nah, kami juga menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper, yaitu dengan tema Shaping Unified Future Beyond 2024. Mungkin itu kalau beyond 2024 berarti sudah di eranya Bapak Presiden terpilih. Nah, oleh karena itu terkait dengan penyelesaian proyek strategis nasional, telah ditetapkan 233 proyek strategis nasional, di mana dari 218 proyek ini 15 berupa program, dan investasinya
total dari 233 proyek itu adalah 6.246 triliun dan mempekerjakan 2,71 juta orang. Nah, ini terdiri dari proyek-proyek antara lain adalah bendungan irigasi 56 proyek, jalan tol 48 proyek, kawasan baik itu kawasan industri maupun pariwisata dan kesehatan itu ada 27 proyek, bandara dan pelabuhan 22 proyek, sektor migas itu ada 17 proyek, beserta proyek yang lain. Terkait dengan KEK ada 22 KEK dengan investasi 206 triliun dan mempekerjakan 132.227. Salah satu milestone-nya adalah penyelesaian proyek Freeport Indonesia di Gresik atau hilirisasi, investasinya 58 triliun. Itu adalah the single largest investment di satu lokasi. Dan alhamdulillah diselesaikan secara on time. Kemudian yang kedua, commissioning di data center KEK Nongsa Digital Park. Di sana akan dibangun 10 data center dan juga untuk pertama kali dibangun oleh GDC data center khusus untuk artificial intelligence. Jadi ini juga salah satu yang pertama. Kemudian capaian berikut juga di tingkat sumber daya manusia, kami berhasil mengundang King College London untuk mengisi kawasan ekonomi Singasari. Ini adalah universitas top 40 dunia. Dan ini akan mengajar putra-putri terbaik di Indonesia. Dengan percepatan kebijakan satu peta, dan penyempurnaan PSN dan pengembangan KEK diharapkan pembangunan Indonesia akan lebih cepat 1-2% atau lebih tinggi 1-2% ke depan, dan tentunya ini membutuhkan dukungan dari Bapak Presiden terpilih, dan untuk itu mohon arahan terkait dengan peluncuran One Map Policy 2.0 dan sekaligus kami sampaikan laporan capaian proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya mohon Bapak Presiden terpilih Pak Menhan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Paper One Map Policy Beyond 2024, laporan capaian PSN Geoportal Kebijakan 1 Peta 2.0. Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, saya diinstruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan pointers dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau, ya. Salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah
pemimpin yang legowo, pertama. Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan, ya. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan. Dan duduknya sebelah presiden sekarang. Jadi, mohon maaf Menko. Jadi ini yang saya rasakan, saya sedang disiapkan. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian yang saya hormati Bapak Erlangga Hartarto, Menko Polhukam Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, saudara-saudara Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, Menteri ATR Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Mendagri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri KKP Bapak Trenggono, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, Menpan RB Bapak Azwar Anas, Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ini memang harus pasangan terus ini, Kapolri dan Panglima TNI, karena namanya itu kalau digabung itu sama dengan nama presiden terpilih. Tapi ini bukan rekayasa. Hadir juga KSAL, para pimpinan lembaga negara, badan-badan usaha, para gubernur, para bupati, para wali kota seluruh Indonesia yang hadir yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi, tamu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Baru saja kita diberi presentasi tentang upaya untuk membuat satu infrastruktur percepatan pembangunan. Selain infrastruktur fisik, juga ada infrastruktur konektivitas dan juga infrastruktur pengelolaan. Yang kita hadapi sekarang adalah yang sudah dicapai satu one map policy yang sangat strategis, dan dengan one map policy ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih permuatan ruangan, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif, karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras, sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik, itulah yang akan meraih investasi.
Kita butuh investasi. Untuk itu kita perlu iklim yang baik. Untuk itu kita perlu governance yang baik. Kebijakan satu peta ini ternyata dalam waktu singkat telah berhasil menurunkan tumpang tindih pemotongan ruangan tadi disampaikan sebesar hampir 20 juta hektar. Memang masih kita ingin yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, percepatan pembangunan vital bagi masa depan bangsa kita. Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi. Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana. Banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, mereka, they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya. Saya bilang, you're on. Kalau kita mencapai 8%, you harus beli saya makan malam. Ya, kita nanti lihat aja, ya. Kalau saya lihat, saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar. Tapi memang kita harus lebih efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal, ya, dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, dengan program-program semacam ini, One Map Policy, dengan e-katalog, dengan teknologi di semua bidang, kita sangat mungkin untuk mengurangi ketidakefisiensian. Dan saya yakin dan percaya bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini akan membuah hasil. Dengan tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus dan program-program proyek-proyek strategis nasional, kita bisa mempercepat pembangunan. Saya kira itu dari saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya, penghargaan saya setinggi-tingginya kepada semua yang telah bekerja keras untuk menyusun rencana-rencana seperti One Map Policy dan seterusnya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat Menko Perekonomian, seluruh menteri dan seluruh mereka-mereka yang bekerja keras sehingga kita berhasil hari ini meluncurkan
geoportal kebijakan satu peta 2.0 dan white paper one map policy beyond 2024. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu.